Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Akang Teteh yang saya hormati, semoga diberkahi oleh Allah. Perkenalkan, nama saya Sodi Koharudin. Saya salah satu komisioner dari Manajemen Terapi Holistik Indonesia yang ada di Jalan Subang Raya nomor 27, nomor 29 Antapani. Akang Teteh yang sudah pernah dilatih atau yang belum dilatih, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana teknik yang simpel nerapi dan bagaimana visualisasi energi kepada pasien. Semoga materi hari ini memuaskan dan ini masih bermateri bersambung ke materi yang lainnya. Sehingga tonton terus kami supaya Akang dan Teteh bisa terus menyerap materi yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang Teteh, teman-teman terapis, selamat berjumpa lagi. Semoga sehat, semoga tetap beraktivitas, semoga pasien tidak turun, semoga penghasilan tidak turun. Akang Teteh, mumpung masih banyak waktu, kita sedang menikmati kenikmatan dari Allah dengan adanya wabah corona. Kenapa kenikmatan? Akang Teteh masih bisa banyak berlatih di rumah. Yang kedua, kita merubah pola hidup yang lebih bersih, pola makan yang lebih baik, pola tidur yang lebih baik, dan pola olahraga yang lebih baik. Maka saya bilang ini selain musibah yang sangat besar, juga ada sisi kenikmatan yang harus kita syukuri. Kita terutama orang-orang yang sering berlatih punya banyak waktu untuk berlatih. Karena kita sudah minum Athera kan? Ya, minum Athera sebelum terapi, minum Athera setelah terapi membantu kemampuan organisasi sel tubuh lebih baik. Yang kedua, sebelum terapi saya ingatkan selalu pakai hand sanitizer. Jadi kalau saya biasa gini, karena Kang As ngasih bonus, nanti katanya kalau yang terapinya banyak terus pesanannya pasti ada bonus. Kalau karena Kang As ngasih bonus, jadi saya agak nggak sayang-sayang pakai Dianika. Pertama, apa perbedaan Dianika dengan yang lain? Dianika lebih cepat menguap. Bahan baku alkoholnya 90%, kemudian ketika dia dipakai dia langsung cepat menguap. Yang kedua, aromanya tidak memabukkan pasien. Ada beberapa hand sanitizer yang ketika dipakai aromanya tidak enak sehingga tidak membuat nyaman pasien, walaupun kita tidak disentuh, udah sama badan kita bau, terus hand sanitizernya juga tidak enak. Ini lumayan kalau dengan Dianika bisa sedikit mengurangi ketidaknyamanan pasien dengan ini. Maka ini biasanya gini, saya sebelum menerapi pasien, pertama minum banyak. Yang kedua, sebelum menerapi pasien, pakai atau tidak pakai sarung tangan, saya selalu membasuh tangan dulu. Nah, karena kita kadang-kadang suka lupa. Maka Dianika itu saya simpan di meja praktek atau di kantong. Yang kecil kan bisa tuh di kantong. Saya simpan di kantong, saya pakai dulu. Kemudian treatment ke pasien. Nah, pada saat fase setelah treatment, kadang-kadang kita lupa. Karena kita kan masih penyesuaian disentuh dan tidak disentuh. Kadang-kadang kita lupa, suka menyentuh. Nah, karena mungkin deteksi kita salah, ada mungkin pasien yang kena virus corona kita tidak tahu, kita mesti ngamanin dulu diri kita, selain ngamanin diri pasien yang lain, gitu. Jadi saya biasanya setelah terapi pasien, walaupun saya pakai sarung tangan seperti kemarin, saya selalu olesin dulu ini. Jadi saya olesin dulu Dianika, terus habiskan dulu, saya ratakan, kemudian baru terapi. Nah, nanti tolong itu salah satu tipsnya. Pertama olahraga, tadi saya barusan olahraga pemanasan, kedua minum yang banyak, ketiga ini. Wayahna, walaupun punya tahanan, ini jadi senjata utama sekarang. Pertahanan kita pertama, hand sanitizer ini sebagai senjata utama. Kenapa? Karena tidak mungkin kita pasca nerapi kita langsung ke kamar mandi dulu sementara pasien ada yang nunggu. Apalagi yang rapi go terapi itu di rumah biasanya suka numpuk orang. Nah, jangan pernah sampai kita menulari pasien karena kecerobohan kita. Dari rumah satu pindah ke rumah lain, kita ceroboh tidak cuci tangan dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, masker. Kemarin saya sudah jelaskan. Nah, kemudian tolong nanti kalau ini sudah ketika nanti ada siaran live-nya, tolong pertanyaan saya dia. Pertama, saya ingin absen. Kira-kira siapa jumlah pasien yang terbanyak pada saat sedang COVID ini? Ya, jumlah pasien yang terbanyak lebih dari 10 selama 1 minggu dapat hadiah
air Athera 1 dus. Jadi jika ada pasien lebih dari 10 1 minggu, silahkan bawa daftar pasiennya ke Kang Asari, ambil air Athera 600 ml 1 dus. Ya, tapi nanti Omat komennya tidak komennya harus di acaranya kita. Jadi kan ini ada live ya Kang ya, nanti di Facebook ya atau di mana ya. Nanti lihat live Facebooknya, kemudian komen, Kang saya 10 minggu ini daftar pasiennya, tolong kasih ke Kang Asari. Nanti Kang Asari akan ngeluarin dari gudang 1 dus Athera gratis. Ya, sepakat ya? Oke, itu. Jadi pertama, jaga kebersihan, pakai selalu Dianika sebagai senjata obat. Jadi saya saranin setiap terapis bawa itu di kantong. Mau masuk rumah orang, keluar rumah orang, bersihkan dulu. Mau nerapi, setelah nerapi bersihkan dulu. Penegasan itu. Yang kedua, jawab pertanyaan saya, berapa jumlah pasien selama COVID ini ada? Ya, kalau lebih dari 10 saya kasih bonus air Athera 600 ml gratis. Silahkan ke Kang Asari. Ya, bawa ininya daftar pasiennya, komentar di line Facebooknya MTHI. Nah, kemudian minta airnya. Nah, oke, hari ini saya ingin menceritakan satu hal yang mungkin jadi pertanyaan dan misteri. Ini, ada banyak pertanyaan, Kang, kenapa Akang nerapi bisa banyak? Apakah efektif atau tidak efektif? Nah, begini, Akang Teteh, nerapi bisa banyak tergantung kepada, pertama, fokus. Fokus terhadap analisa pasien. Ketika pasien datang akan analisa, Bu ini lambung, fokus terhadap lambungnya. Yang kedua, fokus terhadap si pasiennya sendiri. Jadi ada dua yang ngobatin. Ngobatin secara fisik, kita membuat kenyamanan kepada pasien. Dan ngobatin penyakitnya, kita mentransformasi energi dengan baik. Jadi fokus kepada pasien itu, berikan pelayanan yang baik. Akang dan Teteh yang sadar bahwa keringatnya banyak atau selalu mengeluarkan bau badan yang kurang enak, perhatikan itu, bersihkan badan kita ketika kita menghadapi pasien. Pakai parfum atau pakai deodoran. Sekarang Dianika wanginya enak, jadi bisa juga pakai Dianika membantu wanginya enak. Kemudian yang ketiga, bantu ketenangan pasien. Ya, jadi ketika yang melihat kita tersenyum, kemudian analisa dengan tepat, itu yang disebut dengan fokus terhadap analisa. Pasien ketika kita menganalisa dengan baik, maka dia akan merasa tenang dan akan merasa terobati dengan baik. Itu kuncinya. Kemudian yang kedua, jadikan terapi secara fisik. Pertama, performa kita. Yang kedua, kita urusin kebersihan kita. Yang ketiga, bikin kenyamanan kepada pasien. Kemudian kita berikan energi yang tepat sesuai dengan analisis kita. Misal ini, Kang Sodik, saya punya, misalnya ada pasien datang, oh Bapak penyakitnya lambung. Lambung itu makanannya harus ini. Yang dilarang ini. Lambung itu dipengaruhi oleh fisik, psikis. Maka Bapak jangan banyak pikiran. Itu pertama. Yang kedua, titik di mana yang di lambung itu. Lambung biasanya, penyakit lambung itu berpengaruh terhadap ritme jantung. Maka kita terapi di lambungnya, di perutnya, kalau tidak di belakangnya, kemudian di area jantung. Jantung biasanya berpengaruh ke tekanan darah. Nah, 3 titik fokus untuk penyakit lambung. Misalnya kita menganalisa lambung, kepala belakang, kemudian ritme jantung, kemudian lambungnya. Nah, ketika kita fokus ke sana, energi akan mengalir dengan cepat, Akang Teteh. Pada fase energi mengalir dengan cepat itu, kita tidak memerlukan waktu lama untuk merekonstruksi si bagian sel. Nah, pada fase inilah rekonstruksi terjadi, kita tidak terlalu capek karena visualisasi kita fokus terhadap kepala, terhadap jantung, dan terhadap lambungnya. Ada banyak kasus di terapi ketika kita menganalisa, betul, tapi kita ngobrol, akhirnya kita lupa tentang analisa kita dan visualisasi energinya. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya menyangkut masalah kenapa pasien kita bisa lebih banyak. Yang pertama adalah kenyamanan pasien,
Yang kedua, fokus terhadap terapi. Yang ketiga, visualisasi energi. Visualisasi energi adalah bersambungan dengan fokus terhadap analisis, bukan fokus terhadap analisis ya tadi, fokus terhadap analisis. Visualisasi energi adalah di mana, bagaimana, seperti apa energi yang kita salurkan. Nah, satu contoh simpel, kasus lambung. Jika kita mempunyai kasus lambung, maka ketika kita pegang kepala belakang dan jantung, kita mengarahkan ke area lambung sambil menstimulasi kepala belakang dan jantung itu untuk distabilisasi. Jika ada pertanyaan gini, Kang, perlukah kita menyebutkan dan meniatkan jumlah dan nama penyakitnya? Tidak usah sebetulnya. Dengan kita tahu itu penyakit lambung dan kita niatkan lambung di dalam hati, maka energi itu akan mengalir dengan spontan dan sporadis ke area itu. Ya, Akang Teteh ingat, fokus, terus jaga kenyamanan pasien, fokus terhadap analisis. Kemudian yang ketiga adalah fokus terhadap visualisasi. Ada pertanyaan nih, Kang, gimana jika kita ngobatin dengan kompleksitas penyakit yang tinggi? Nah, misalnya gini, ada pasien gagal ginjal, pasti kompleksitasnya tinggi. Gagal ginjal itu berpengaruh terhadap kekentalan darah, berpengaruh terhadap jantung, berpengaruh terhadap tekanan darah, berpengaruh terhadap KB. Kang, itu kan visualisasinya susah. Nah, saya bertanya sekarang, mana bagian pokok tubuh, ya kan, yang berpengaruh terhadap semua sistem? Yang pertama, untuk sistem penguatan tubuh, kita perlu ulu hati yang kuat. Jadi, kita transferkan energi di daerah ulu hati sebagai penguat metabolis. Yang kedua, untuk sistem transportasi listrik yang bagus di dalam tubuh, kita perkuat si kepala belakangnya. Jadi, di antara hipotalamus dan leher belakang ini, kita perkuat ini. Itu memperkuat sistem transportasi listrik tubuh si pasien. Kemudian, untuk memperkuat sistem imun dan kekebalan dari tulang punggung sampai ke tulang ekor. 3 titik yang sangat berpengaruh dalam mengobati penyakit-penyakit kompleks. Oh iya kan, kalau gitu berarti jadi mudah. Ya, dengan kita hafal titik-titik yang perlu kita terapi, dengan kita hafal visualisasi kita terapi, maka terapi sangat jadi yang lebih mudah dan sangat lebih cepat. Kang, berapa lama sih? Gitu. Pertanyaan gitu, Kang, berapa lama? 3 menit cukup. Wah, cepat pisan tuh mungkin, Kang. Gitu. Sangat mungkin, karena energi dalam sepersekian detik dia mengalir dan berdentum. Jadi, Akang Teteh jangan berpikir begini. Ketika kita nerapi, jangan berpikir bahwa si energi kita yang ditransformasi ke pasien secara langsung. Tidak. Ketika kita nerapi, kita membenturkan energi kita dengan si energi pasien. Paham ya? Misal gini, saya terapi kepala belakang dan punggung seperti ini. Saya terapi, energi kita merangsang organ di kepala belakang ini dan di tulang punggung, tergantung kita membayangkan apakah kita salurkan dari sini ke sini atau kita salurkan dari kepala ke sini, ke depan misalnya. Secara otomatis sel terbenturkan sesuai dengan niat dan visualisasi kita. Karena jika listrik bermain, akan dengan listrik juga. Listrik tidak bermain dengan otot. Jika medan magnetik kita divisualisasikan terhadap medan magnetik, maka akan aktif medan magnetik yang kita tuju. Jika listrik divisualisasikan terhadap listrik yang kita tuju, maka listrik di tempat itu akan aktif dalam hitungan apa? Dalam hitungan sepersekian detik. Jadi, Akang Teteh, jangan pernah berpikir waktu. Berpikirlah di mana titik salurnya, di mana inti energinya, di mana harus kita menyalurkan energinya. Oke, demikian dulu video hari ini. Semoga Akang Teteh terbantu. Ingat satu hal, minum yang banyak, kemudian pakai pembersih. Kita punya Dianika. Alkoholnya bagus, 90%, itu cepat menguap, kemudian pembersihannya bagus. Dan kalau ingin mencrang, Akang Teteh bisa pakai nano ini. Kalau ingin mencrang ya, tapi jadi nanti banyak penggemar. Nah, Akang Teteh, kita lanjut di video berikutnya. Semoga cukup untuk menambah pengetahuan bagaimana memperbanyak pasien, bagaimana membuat nyaman pasien, bagaimana penyaluran yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.